Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa lagi saudara-saudariku yang saya sangat muliakan. Malam hari ini saya akan berkisah lagi, atau sedikit banyaknya saya menyampaikan lagi tentang ilmu mengenal diri atau ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid diwajibkan kita menuntut. Kita diwajibkan menuntut ilmu tauhid. Kita diwajibkan mengenal diri sebenar-benarnya diri. Laki-laki dan perempuan, kita diwajibkan mengenal diri. Dalilnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa nafsahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya maka terkenalah Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya maka binasalah wujud dirinya. Jadi kita selagi hidup kita berusaha memfanakan diri, menghapus diri, meniadakan diri sesuai dengan hadis Nabi, antal mautu qablal mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika orang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat kelak, tuntutlah kepada guru yang ahlinya atau yang arjan tentang ilmu mengenal diri, ilmu tauhid, sampai kita mengenal dengan sempurna tentang diri kita yang sebenar-benarnya diri. Saya mengemukakan dulu dalil-dalil ayat-ayat hakikat, karena yang saya sampaikannya ayat hakikat. Saya menyampaikan ayat hakikat karena karena ahli-ahli syariat banyak, yang ahli-ahli syariat banyak, tetapi orang yang di bidang ilmu tauhid sedikit banyaknya jauh kurang. Kalau bahasa Banjar kali banyak 10 orang alim belum tentu ada yang mengenal diri. Bahkan 100 orang alim pun belum tentu ada yang mengenal diri. Kebanyakan orang hanya menguasai ilmu syariat. Kebanyakan orang alim itu menguasai ilmu syariat, tetapi yang namanya ilmu hakikat, ringkasnya 10-1 pun belum tentu ada. Saudara-saudariku yang saya sangat muliakan, saya banyak mohon maaf atas penyampaian saya yang daif ini. Saya berulang-ulang kali menyampaikan tentang ilmu mengenal diri, karena ilmu mengenal diri ini diwajibkan kepada kita. Kita diwajibkan mengenal diri sebenar-benarnya diri. Wajib mengenal diri sebenar-benarnya diri, seperti di zaman Rasulullah selagi beliau masih hidup, selagi beliau masih hidup. Di zaman Nabi itu pengikut beliau itu mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Salat 5 waktu, perintah salat 5 waktu itu menyempurnakan ilmu mengenal diri. Setelah kita mengenal diri, lalu kita salat 5 waktu itu menyempurnakan ilmu mengenal diri. Itu sebenarnya di zaman Nabi yang saya sampaikan ini, di zaman Nabi. Saya mengemukakan dalil-dalil atau ayat-ayat hakikat. Bismillahirrahmanirrahim.
Man salaballahu bighairi nafsi faqad dalalam ba'id. Artinya, barang siapa menuntut jalan kepada Allah dengan lain daripada mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, sesungguhnya sesat yang amat jauh dengan Allah. Hadis Nabi lagi. Ahwafu ma ahafu ala ummati sirakul hafiyu wa huwa riya. Artinya, yang aku sangat takutkan atas umatku adalah syirik, yaitu riya. Syirik hafi, yaitu riya. Catatan, syirik ada 3 macam. 1 syirik jali, kedua syirik hafi, ketiga syirik hafi wal hafi. Apa itu syirik jali? Tidak mungkin kita menyembah batu, tidak mungkin kita menyembah batu, menyembah pohon. Yang kedua syirik hafi. Apa itu syirik hafi? Wujub, riya, sum'ah kalau bahasa orang alim. Puji sana, puji sini, hina sana, hina sini, sanjung sana, sanjung sini. Itu syirik hafi itu. Yang ketiga syirik hafi wal hafi. Apa itu syirik hafi wal hafi? Wujud diri belum pandang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Allah Ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia, kasarnya. Tidak kujadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Arti mengabdi di sini, kita disuruh mengenal diri. Kita disuruh mengenal diri. Itu yang dimaksud. Kita disuruh mengenal diri. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Innallah haya'murukum antu adal la mana tuki ilaih ahliha. Artinya, Allah menyuruh akan kamu mengembalikan amanah itu kepada yang punya amanah, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kita ini kan diamanahi oleh Allah Ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Itu amanah Allah Ta'ala kepada kita. Itu sifat Allah Ta'ala, wajib dia amanahkan kepada kita. Kalau bersyukur Allah Ta'ala menjami kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sebelum kita mati, amanah tadi harus kita kembalikan, karena ada hadis Nabi, antal mautu qablal mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati, kata Nabi. Nah, jadi sebelum kita mati, amanah itu dikembalikan kepada yang punya amanah, yakni Allah Ta'ala. Karena itu sifat Allah Ta'ala, diamanahkan kepada kita. Maka itu jadi kita ada di dunia, diamanahkan kepada kita. Jadi sebelum kita wafat, sebelum kita mati, amanah tadi dikembalikan pada hulu. Kita kembalikan kalau bisa banjir pada hulu, selagi kita hidup mengembalikan supaya kita jangan syirik. Itu maksud dalil tadi. Saya ulang, Innallaha ya'murukum antu
ada la mana tuki ilaik ahliha. Artinya Allah menyuruh akan kamu mengembalikan amanah itu. Artinya Allah menyuruh akan kamu mengembalikan amanah itu kepada yang punya amanah, yaitu Allah Ta'ala. Nah, kita disuruh mengembalikan. Saya teruskan. Maksud ayat tersebut supaya kita hapus panah tiada. Jadi kita mengembalikan amanah itu selagi kita hidup. Jadi kita mengembalikan amanah itu kita harus berguru kepada yang ahlinya atau arjan, ulama-ulama sufi. Jadi kita berguru kepada yang ahlinya supaya amanah tadi kita bisa mengembalikan. Karena tanpa ahlinya kita tidak bisa mengembalikan amanah itu. Itu maksud ayat tadi, maksud dalil tadi. Jadi saya ulang, saya teruskan. Jadi kalau amanah tadi sudah kita kembalikan kepada yang punya, yaitu Allah Ta'ala, kita terbebas daripada syirik. Nah, baru kita terbebas daripada syirik. Berat ilmu ini, maka itu jadi kita disuruh diwajibkan mengenal diri supaya kita mati itu jangan ada lagi beban menuju ke alam akhirat, supaya kita tuh selagi kita hidup nih kita meniadakan beban hidup, meniadakan beban untuk menyongsong menuju ke alam akhirat, menuju di hari kemudian, hari kelak. Saya ulang. Jadi kalau amanah tadi sudah kita kembalikan kepada yang punya amanah, yaitu Allah Ta'ala, kita terbebas dari syirik. Nah, bebas kita dari syirik, gak syirik lagi kita, cuma kita berguru kepada ahlinya supaya jangan syirik. Yang dinamakan amanah itu ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Iya kan? Berkata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, saya ulang. Berkata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, siapa menemui Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, tidak syirik, masuklah ia ke dalam surga. Tetapi siapa menemui Allah Ta'ala dalam keadaan syirik, masuklah ia ke dalam neraka. Jadi yang namanya syirik itu tidak pandang bulu keturunan siapakah. Kalau yang namanya syirik masuk dalam neraka. Alim kah, kada alim kah, ulama kah, kada ulama kah, kalau yang namanya syirik. Tetapi bagi orang yang dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak syirik, maka masuklah ia ke dalam surga, kata Nabi. Itu tidak pandang bulu juga, walaupun lahir tanpa ayah, asalkan ia dengan syirik, masuk ia ke dalam surga. Karena ini janji Allah Ta'ala ini. Saya ulang. Berkata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi lah, kata beliau, siapa menemui Allah Ta'ala dalam keadaan bersih, tidak syirik, masuklah ia ke dalam surga. Tetapi siapa menemui Allah Ta'ala dalam keadaan syirik, maka masuklah ia ke dalam neraka. Tinggal menganalisa saja lagi kita, saudara-saudaraku yang saya sangat muliakan. Jadi jangan berilmu dengaran kita. Dalam syair karangan Haji Abdurrahman Siddiq ada mengatakan, karena mengenang kepada Tuhan bagi laki-laki dan perempuan, sedapat mungkin kita pelajarkan
Jangan berilmu dengar-dengaran. Coba bayangkan. Jadi dengan berilmu dengaran kita no siap dengan berilmu dengaran. Betul mana kita, Bu Guru? Mengenal diri wajib. Mengenal diri yang diperlukan tiap laki-laki dan perempuan. Mengenal diri terkenal Tuhan. Begitulah perintah hadis dan Quran. Fardu ain mengenal diri. Kata Imam Ghazali, fardu ain, wajib. Saya lanjutkan, saudara-saudari. Firman Allah Ta'ala, saya teruskan. Yang dikatakan syahadat itu ialah kenal sifatnya, kenal zatnya, rahasianya, lalu kita diam dalam ilmunya. Amhalul lisano, diam. Amhalul lisano, diam. Apa sebab jadi diam? Apa sebabnya jadi kita disuruh berdiam? Karena orang mengenal diri itu berdiam. Tidak boleh macam-macam, karena mengandung rahasia ketuhanan. Orang yang mengenal diri itu mengandung rahasia ketuhanan. Jangan mencari kiri kanan, hendak ini mau dosa. Kalau sudah mengandung rahasia ketuhanan tuh, itu tidak bisa lagi dibanding-bandingkan, tidak bisa lagi diucapkan. Itu diam, amhalul lisano, diam. Apa sebabnya jadi kita disuruh berdiam? Karena Allah Ta'ala itu tidak ujung berujung, tidak datang mendatang, tidak lihat melihat, tidak dengar mendengar, tidak Tuhan itu hamba, tidak hakikat menghakikatkan, dan tidak sebut menyebut. Karena kata mengata itu dua jua, sedangkan dia ada esa tunggal. Jadi kalau orang mengenal diri sebenar-benarnya diri itu matanya buta, telinganya tole, mulutnya bisu. Jadi kalau ada yang pelalau tuh ya nak makan ya nak minum macam-macam ya kemauan, tidak seperti itu batal ucapan semacam itu, tidak sah, sesat ucapan semacam itu. Saya lanjutkan. Karena itu pikirkanlah dan bertanyalah kepada guru yang tahu jalan ilmu ini, apa yang dimaksudkan Allah yang Esa. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ahruju anil amfusi wa'ah sumbima'ah ruju kalbi arwah summa'ah rujul umul hakama ta'ala ila.
Artinya, keluarlah engkau daripada nafsumu, keluarlah engkau daripada hatimu, keluarlah engkau daripada nyawamu, keluarlah engkau daripada akhlakmu, keluarlah engkau daripada segala-galanya, maka sampailah engkau kepadaku. Maka itu jadi mengenal diri itu amhalul lisan diam. Jangan dianggap remeh penyampaian saya yang daif ini. Saya memang bukan orang alim, bukan guru, tapi orang alim 10 belum tentu ada yang mengenal diri. Bahkan 100 pun belum tentu ada yang mengenal diri. Saya pernah mendengar cerita orang alim ceramah agama. Memang banyak dia punya jemaah, ribuan jemaahnya. Tetapi dia pernah mengatakan, saya pernah mendengar, kata orang alim, Allah Ta'ala itu jangan dicari. Artinya kita jangan mencari Allah Ta'ala. Orang berkata, orang alim semacam yang berkata semacam itu jangan dijadikan guru. Kita wajar mencari Allah Ta'ala. Di dalam kepala kita ini ada yang putih. Yang putih itu akal. Otak itu akal. Akal itu dalam otak. Wajar ia mencari sang pencipta, mencari sang Khalik. Kata data embulung, otak itu surga. Dan kata data embulung, yang sebenarnya surga itu otak, kata data embulung. Dan selanjutnya turunannya. Jadi kita berguru kepada ahlinya supaya ilmu ini jelas, supaya kita tuh betul-betul mengenal diri sebenar-benarnya diri. Kitab yang saya baca ini, yang ampun perkataan, Datuk Arsad, Datuk Sanggul, Datuk Ambulung, Datuk Negara, Datuk terdahulu di Kalimantan Selatan, hadis-hadis Nabi, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan kata-kata orang-orang sufi. Jadi jangan diremehkan. Penyampaian saya yang daif ini, saya menyampaikan ilmu hakikat, ilmu yang sebenarnya, atau hakikat itu sebenarnya. Kebanyakan orang alim tuh memang dia ceramah agama, namanya ia ceramah agama, tapi yang dia kemukakan tuh yang kalau bahasa Banjar lucu, yang juruk-juruk. Yang seharusnya orang-orang alim itu menyampaikan hadis dan Al-Quran, itu seharusnya. Jangan berlucu, jangan bercanda mencari duit, jangan yang juruk-juruk dikemukakan. Kebijakan itu. Jadilah orang alim yang bujur-bujur bertauhid, yang betul-betul bertauhid, jadi orang alim yang beradab, yang betul-betul berpegang pada Al-Quran dan hadis. Jangan main-main menyampaikan ilmu agama, dengan main-main, betul-betul menyampaikan, dengan ambil sini, putar sini, kiri kanan, simbah. Jangan, sampaikan yang sebenar-benarnya Al-Quran dan hadis. Sampaikan yang sebenar-benarnya Al-Quran dan hadis, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, supaya kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Sampaikan kepada jemaah yang sebenar-benarnya Al-Quran dan hadis. Jangan potong sana potong sini, yang juruk-juruk dikemukakan, berlucu, bercanda kalau bahasa orang Banjar. Jadi kepada saudara-saudaraku yang saya sangat hormati, yang saya sangat muliakan, dengan kadang menuntut ilmu tauhid, karena diwajibkan kepada kita mengenal diri sebenar-benarnya diri. Kita diwajibkan mengenal diri sebenar-benarnya diri, supaya kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Selagi kita hidup, kita menyelamatkan diri kita, karena ini ada amanah tadi. Kita diamanahi oleh Allah Ta'ala, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, besar dan kalam. Jadi kita kembalikan
berdasarkan hadis Nabi, antal mautu qoblal mautu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Jadi kita mempanahkan diri kita, mematikan diri kita ini kita berguru kepada ahlinya, jangan kepada yang kada ahlinya. Tidak bisa kita mematikan diri sendiri tanpa berguru kepada ahlinya. Apabila orang itu mengenal diri sebenar-benarnya diri, ngalih lagi ngesahkan. Anak lagi dikisahkan dalam Al-Quran itu ada inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, ujar Allah Ta'ala. Itu betul-betul orang-orang yang mengenal diri ini sebenarnya yang berilmu, yang bertita sidik tablik petanah amanah. Ini hal payah saya yang daib ini, banyak minta ridha, banyak mohon maaf atas payah saya yang daib ini. Mudah-mudahan kita ada inayah hidayah, inayah pertolongan, hidayah petunjuk, karena kita diwajibkan mengenal diri sebenar-benarnya diri. Mudah-mudahan ada inayah hidayah, karena apabila kita tadi menuntut ilmu tauhid, berarti kita sudah mencari jalan kebenaran. Berarti kita sudah mencari jalan kebenaran apabila kita betul-betul menuntut ilmu tauhid. Soal berhasil tidak berhasil lain kali tidak dipersoalkan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mengenal diri sebenar-benarnya diri, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, supaya kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini upaya-upaya saya yang daib ini. Wallahu a'lam bissawab dalam ma'lum ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, rahmatilah kami, karena kami ini Engkau ya Allah. Rahmatilah ibu bapak kami, karena ibu bapak kami itu kami ya Allah. Tidak ada yang merahmati selain pada Engkau ya Allah. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sadaqallahul azim.